Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang apabila kita menghitung nikmat tersebut, sungguh kita niscaya tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini pula khatib berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya pada jamaah sekalian. Marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan imtisalu awamirillah wazdinabu nawahih, yaitu dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat sekalian yang dirahmati Allah, hanya dengan ketakwaanlah yang akan menghantarkan kita kepada ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara lain yang bisa menghantarkan kita terhadap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebaik-baiknya bekal, yaitu ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dalam keadaan yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala bukan tidak mampu menciptakan makhluknya dalam keadaan sama, tetapi dalam perkara ini sungguh sangat mampu bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan makhluknya sama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita semua, menciptakan makhluk yang berbeda-beda, menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda. Di dalam mukadimah tadi, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tiada lain tujuannya untuk saling kenal mengenal. Apakah cukup dengan saling mengenal begitu saja? Tidak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita, kenalilah ciptaan Allah, kenalilah ayat Allah, kenalilah apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada diri kita, yaitu manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Bukan tidak sanggup menciptakan sesuatu yang sama. Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bahwa sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata, jadilah, maka terjadilah. Maka tidak merupakan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan manusia di dalam keadaan yang sama. Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menciptakan perbedaan di antara kita. Ada kaya, ada miskin, ada mampu, ada yang tidak mampu. Ada laki-laki, ada perempuan, demikian pun pula dalam profesi kita. Semua Allah ciptakan perbedaan. Allah ciptakan wajah kita berbeda-beda. Allah ciptakan keadaan kita berbeda-beda pula. Hal itu merupakan ujian bagi kita jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat yang tadi Allah menunjukkan kekuasaan dengan sifat qudrah dan iradahnya dapat saja menghendaki apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kenyataan perbedaan
di alam ini adalah sunnatullah, kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga tugas manusia sebagai khalifah fil ardh adalah bagaimana menjaga perbedaan ini menjadi sebuah keharmonisan yang penuh dengan rahmat. Perbedaan jugalah yang menjadikan roda kehidupan kita berputar, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan-perbedaan karena ada hikmah daripada apa yang telah Allah ciptakan tersebut. Yang pertama, dengan perbedaan tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yaitu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana jamaah sekalian bila suatu kondisi masyarakat di tengah-tengah kita, semua masyarakatnya baik, semua melaksanakan syariat Islam, apa yang akan kita lakukan? Tugas dakwah kita, semua masyarakat sudah baik, tetapi Allah menciptakan perbedaan, ada baik dan ada yang tidak baik. Maka disitulah Allah menciptakan kita bertugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian jamaah sekalian, hikmah yang kita bisa ambil dari perbedaan tersebut, roda kehidupan kita dengan adanya perbedaan bisa berputar, bisa berjalan. Bagaimana kalau sesuatu Allah ciptakan semua sama? Maka jamaah sekalian, roda kehidupan tidak akan berputar. Bagaimana kalau kita semua diciptakan dalam keadaan kaya? Maka bagaimana perintah Allah terhadap kita untuk bersedekah? Niscaya tidak akan ada yang menerima sedekah kita, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menciptakan perbedaan ini adalah ladang amal buat kita. Ladang amal untuk berbuat solih, di mana amal-amal solih inilah yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, intinya adalah semua yang ada di dalam dunia ini Allah ciptakan berbeda-beda adalah ujian bagi kita. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan perbedaan inilah, perbedaan status, perbedaan agama, maka lahirlah surat Al-Kafirun. Bagaimana kalau kita semua di dalam kehidupan yang Allah ciptakan semua beragama Islam, maka tidak akan lahir surat Al-Kafirun. Untuk itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menyikapi perbedaan ini, marilah kita pahami betul bahwa semua adalah milik Allah, bahwa semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan pola pikir kita, perbedaan status kita, perbedaan pekerjaan kita, semua adalah untuk menuju daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, agama Islam hadir dengan pedoman ayat suci Al-Qur'anul Karim, yaitu untuk menuntun manusia agar memahami bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Maka dasar untuk menjaga perbedaan itulah bagaimana kita menciptakan rahmatul lil alamin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa tidak semata-mata Allah menciptakan atau menurunkan, mengutus Rasulullah kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana ajaran Rasulullah ini akan bisa terlaksana menjadi rahmatan lil alamin ketika kita ego dengan kemampuan kita, dengan organisasi kita, dengan profesi kita. Maka ketika kita ego, maka di sanalah tidak akan terlaksana bagaimana ajaran Rasulullah, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi, yaitu pilkada. Tentunya di dalam menghadapi pilkada tersebut akan banyak
bermunculan yang sangat signifikan perbedaan-perbedaan di antara kita. Perbedaan partai, perbedaan pendapat, ataupun perbedaan-perbedaan yang lain. Tentunya jamaah sekalian, ketika kita memahami bahwa sebuah perbedaan adalah keniscayaan sunatullah yang akan ada di alam dunia ini, di dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita memahami perbedaan tersebut, tidak akan menimbulkan perpecahan di antara kita. Karena apa? Dengan perpecahan, suatu kemajuan bangsa tidak akan tercapai. Bagaimana di luar sana saudara-saudara kita, sesama saudara saling berperang, sehingga kemajuan ekonomi terhambat. Rasa aman di dalam beribadah pun demikian, sehingga tidak ada rasa aman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah untuk menjadi rahmatan lil alamin. Tentunya di dalam ayat tadi bahwa secara kontekstual yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun selama ini ada sebagian umat Islam hanya mengerti sebagai bacaan yang bernilai ibadah, tetapi pelaksanaannya, pengejawantahnya masih amat jauh dari harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dengan contoh yang konkret bagaimana pembangunan kota Madinah. Di sana berbagai suku, berbagai kabilah, tetapi dengan ideologi yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebuah kota Madinah menjadi bersatu. Bagaimana kaum Muhajirin bersatu dengan kaum Ansar. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya muncul pertanyaan dan pernyataan. Kita mengaku sebagai umat Islam, kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam perilaku kita terkadang kita ego dengan kemampuan kita. Terkadang kita sombong dengan apa yang kita miliki. Terkadang kita sombong dengan profesi kita. Padahal ketika Allah menciptakan manusia sudah jelas dalam keadaan yang berbeda-beda. Kita lahir pun dalam keadaan berbeda, dari asal yang berbeda-beda pula. Kita lahir tentunya jamaah sekalian kita mafhum. Kita lahir dari seorang ibu, tetapi seorang ibu tanpa ayah tidak akan lahir kita ke dunia ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menyikapi perbedaan ini, marilah kita senantiasa belajar dan memahami bahwa Allah menciptakan semuanya berbeda-beda. Hanya dengan pemahaman, dengan belajar bagaimana mensikapi perbedaan ini, tentunya kita akan melahirkan sikap toleransi antar umat beragama, antar individu, ataupun antar suku, ataupun antar bidang-bidang yang lainnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan dan istiqomah untuk selalu belajar terus bagaimana memahami perbedaan di antara kita, sehingga kita melahirkan sikap toleransi antar sesama kita. Tentunya jamaah sekalian, perbedaan ini tidak menjauhkan kita daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan melahirkan perbedaan yang sangat krusial, sehingga melahirkan perbedaan-perbedaan yang akan memecah belah di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua semangat persatuan dan kesatuan, sehingga kita bersama-sama bisa membangun agama ini, bisa meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat negara kita semakin maju. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر